Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hakim, NIM 23010230061 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Salatiga. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern. Nah, di sini saya akan membahas tentang orientalisme dan oksidentalisme. Apa sih itu orientalisme dan oksidentalisme? Nah, orientalisme adalah pandangan barat terhadap timur dengan negatif atau menganggap timur itu lebih rendah. Jadi orang barat Eropa itu menganggap orang timur tengah itu sebagai pemikiran-pemikiran yang rendah. Nah, contohnya orang barat itu membuatkan contoh satu, yaitu film Disney yang mana menggambarkan daerah Timur Tengah itu sebagai tempat liar primitif, penuh jin ajaib, syahjamat dan haram. Nah, itu. Jadi menganggapnya bahwasanya orang Timur Tengah itu sebagai masyarakat yang masih primitif dan masih percaya dengan hal-hal yang berbau-bau jin itu, dan menganggap bahwa Timur Tengah itu sarangnya jin dan macam-macam sejenisnya itu. Nah, masalah orientalisme sendiri adalah ketidaknetralan metodologi dalam logika ilmiah barat memaksakan universal akal rasional daerah timur. Nah, di mana tradisi timur yang kaya dengan mitos tersebut. Pandangan barat itu tidak mempercayai bahwasanya mitos-mitos tersebut sangat berarti atau gimana itu. Jadi menganggapnya bahwasanya mitos itu merupakan pemikiran yang sangat primitif atau yang kurang memajukan pemikiran begitu. Nah, dari masalah lain, orientalisme itu ada imperialisme, yaitu sistem politik negara yang kuat memengaruhi negara lain. Contohnya daerah negara Cina itu negara maju yang dicontoh oleh dari negara-negara berkembang itu mencontoh kemajuan teknologi dari Cina tersebut. Nah, terus ada lagi kolonialisme. Kolonialisme ini negara kuat menguasai negara lain. Contohkan dulu ketika Indonesia dijajah oleh negara Belanda, itu merupakan salah satu dari kolonialisme tersebut. Nah, Belanda kan negara kuat dulu Eropa, karena Indonesia itu belum menjadi negara yang kuat, makanya negara Belanda itu menjajah atau menguasai dari negara Indonesia tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu oksidentalisme. Oksidentalisme adalah respon timur terhadap barat untuk mengembalikan identitas timur. Nah, jadi barat tadi kan menganggap bahwasanya timur itu merupakan daerah-daerah yang primitif akan kayak mitos tersebut. Lah, menganggap timur itu lebih rendah. Nah, oksidentalisme itu dari timur merespon atau menganggap memberi tanggapan terhadap barat untuk mengembalikan identitas timur itu sebenarnya gimana, tapi tanpa menjelekkan atau tanpa menambahi atau tanpa itu menjelek-jelekkan dari barat tersebut. Nah, contohnya dari timur yang dulu contohnya oksidentalisme yaitu memperbaharui kurikulum di perguruan tinggi Islam dengan kurikulum barat sentris, yaitu teori barat dominan dan warisan intelektual Islam sebagai pelengkap. Jadi dulu kan timur itu kan hanya kurikulum Islam hanya mengajarkan tentang keislaman saja. Nah, tetapi dengan pembaruan tersebut Universitas Islam itu dimasukkan dari kurikulum barat seperti itu, atau materi-materi dari barat tentang keduniaan tersebut. Nah, masalah oksidentalisme yaitu resiko menjadi kebencian ontologis terhadap barat. Nah, jadi dari respon timur terhadap barat tersebut, barat itu lebih menganggap bahwasanya timur itu semakin menjadi atau berani melawan dari barat tersebut. Akan tetapi sebenarnya timur itu hanya mengembalikan identitasnya
tersebut karena Barat sudah menganggap rendah terhadap Timur. Nah, perbedaan logika antara orientalisme dan oksidentalisme memposisikan Barat sebagai ego superior, sementara oksidentalisme membalikkannya dengan Timur sebagai subjek netral yang mengkaji Barat. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.